Salam semua dan puji Tuhan, pada hari ini kita bisa menikmati nafas yang baru, hari yang baru, dan saya percaya bahwa ini adalah kesempatan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan saudara, pada hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk melihat teman-teman kita, bahkan yang lebih indah lagi kita bisa melihat keluarga kita, bahkan yang punya pasangan. Anda masih punya lagi kesempatan untuk melihat dan saling merenungkan antara satu yang lain, dan saya percaya saudara, ini adalah satu kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi pada hari ini saya senang untuk mengusikan kita semua tentang sebuah renungan yang bertajuk Tuhan tertarik dengan hidup kita. Jadi saudara, apa yang saya coba kongsikan di dalam renungan pada hari ini adalah poin yang pertama adalah Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Jadi saudara, mari kita renungkan kembali tentang apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak terus menghukum mereka untuk terus mati, tetapi Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lagi. Bahkan saya percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka itulah peluang yang terbaik bagi mereka untuk memperbaiki perhubungan dan persatuan mereka dengan Tuhan. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Kalau kita renungkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, saudara, meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Bahkan kenapa Tuhan mengizinkan kita hidup pada hari ini? Karena Tuhan mau kita berbalik kepada Dia. Bahkan Tuhan mau kita dipulihkan, kita dimenangkan, bahkan kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Jadi pada hari ini saudara, sebelum kita melakukan apa-apa ataupun sebelum kita mau melakukan aktiviti harian kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Jadi saudara, siapapun Anda pada hari ini, walaupun kita menganggap diri kita tidak layak, ataupun kita menganggap diri kita seorang yang seringkali menyakiti hati Tuhan, saudara, Tuhan sangat mengasihi hidup Anda. Bahkan Tuhan sangat rindu kalau kita mau berbalik pada Tuhan. Jadi pergunakanlah kesempatan pada hari ini untuk kita mau berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu kita. Yang kedua saudara, kenapa saya katakan bahwa Tuhan sangat tertarik dengan hidup kita adalah pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Dan hal ini menjelaskan pada kita semua kalau bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya perhubungan dengan Tuhan itu sangat dekat saudara, yaitu perhubungan kita dengan Tuhan adalah seperti seorang bapa dan seorang anak yang begitu mempunyai hubungan yang sangat rapat, bahkan begitu intim sekali. Jadi saudara, hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa kita ini adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang mampu mengenal dan bersekutu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada hari ini saudara, kita harus sadar bahwa pergunakan waktu kita sekarang untuk memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan, dan mari kita terus mengenal isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, kenapa saya katakan bahwa Tuhan sangat tertarik dengan hidup kita adalah saudara, Tuhan bukan sahaja memberikan kita otoritas untuk menjadi anak-anak-Nya, tetapi Tuhan menyediakan rancangan yang penuh harapan bagi kita semua. Jadi kalau kita lihat di dalam Yeremia
Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Jadi saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan, saudara, dia sedang menceritakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan rancangan yang sangat istimewa bagi masa depan kita, saudara. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan begitu tertarik dengan hidup kita. Bahkan apapun yang kita tidak pernah lihat, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi ini yang sangat kita bangga dalam hidup kita, karena masih ada Tuhan, bahkan masih ada peluang kita, saudara, untuk menikmati hidup yang lebih baik di hari-hari yang ke depan ini. Jadi saudara, Tuhan bukan sahaja memberikan rancangan yang penuh harapan bagi kita semua, tetapi Tuhan juga berkata bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Poin yang keempat yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini saudara, hal ini boleh kita umpamakan sama seperti tindakan angin, saudara. Angin, saudara, kita tidak pernah melihat dari mana ia datang, tetapi saudara, kita melihat bagaimana perbuatan angin itu. Begitu juga tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan secara face to face bagi kita, tetapi kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, pada saat kita mengimani firman Tuhan, pada saat kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang lebih baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, saya percaya, saudara, hidup kita tidak akan sama lagi. Bahkan hidup kita akan dimenangkan, hidup kita bisa menjadi inspirasi, bahkan kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita disegarkan oleh firman Tuhan. Bahkan saya percaya, saudara, pada hari-hari ini kita akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi saudara, mari kita belajar untuk memperhatikan bersama, dan kita terus belajar untuk mengenal isi hati Tuhan. Dan yang sangat indah, saudara, apa yang kita rindukan di dalam Tuhan adalah biarlah hidup kita menjadi satu kesaksian bagi semua orang, agar mereka melihat Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita. Jadi saudara, mari kita terus mengimani bahwa pada hari-hari ini akan terjadi hal-hal yang lebih baik. Meskipun kita menghadapi banyak goncangan, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.